ini menjadi bangsa Indonesia. Makanya bertumpah darah, mengalir, bahasa, berbangsa. Ya kita tahulah, kita tahu tentang Sumpah Pemuda itu. Makanya saya selaku Direktur Eksekutif LSMI mengundang Bang Melani. Kita tahu bahwa Bang Melani ini seorang seniman punk rock sejati ya, menyuarakan keresahannya dan sekaligus aktivis dan sekaligus punya ini Mbak, punya rumah harapan Mbak ya. Itu membantu lingkungan-lingkungan yang membutuhkan. Itu adalah bentuk nyata. Itu salah satu. Jadi Mbak Melani ini adalah orang yang sangat lengkap lah. Terusnya ada Bang Irwan. Bang Irwan ini aktivis 98 senior. Ya kita tahu lah aktivis 98 itu salah satu kejadian bersejarah di Indonesia bahwa adanya reformasi. Jadi kita akan lihat dari dua sudut pandang yang berbeda dari Bang Melani dan Bang Irwan tentang gimana sih pemuda yang sekarang itu, apakah semangat 1928 itu masih ada sampai sekarang, dimana kita kan sekarang di zaman apa ya, teknologi yang maju ataupun ya intinya udah bagus lah teknologi. Kalau dulu kan nggak ada handphone segala macem, sekarang ada handphone. Apakah pemuda-pemuda sekarang bisa memanfaatkan teknologi untuk berjuang gitu? Nanti kita akan dapat sudut pandang juga dari Bang Yudi, kebetulan anggota DPRD Provinsi Banten, dari seorang anggota dewan, gimana sih ya kan memandangnya pemuda ini. Untuk mungkin itu pengantar dari saya. Untuk pertama mari kita dengarkan pandangan, persepsi dari sosok yang ini secara personal nih hebat, punya persepsi Indonesiaan yang berbeda dibanding yang lain-lain gitu. Di tepuk tangan buat Mbak Melani Subono. Cik, selamat malam semuanya. Kayak ini ya, gue paket apa gitu ya. Berbicara soal Indonesia, pertama terima kasih, tadi kayaknya sanjungannya ketinggian sih kalau buat gue. Indonesia adalah, gue selalu bilang Tuhan itu sombong pas nyiptain Indonesia. Perempuan yang ada perempuan yang dua hal yang Tuhan sombong pada saat Tuhan ciptakan. Apa sih yang Indonesia punya? Yang bahkan banyak hal yang negara lain tak punya, kita punya. Kita taruh tangan kita dimanapun, menghasilkan, kita punya segalanya. Perjuangan gue sama untuk Indonesia udah, itu sebenarnya bukan hal hebat. Gue menolak untuk itu dibilang hebat. Tapi sekarang gini, kalau kita tiba-tiba dikasih rumah, semuanya ada, terus kalau kita nggak perjuangin, itu kan kayaknya salah banget ya. Itu bahkan bukan hal yang kita harus berjuang nggak ya, untuk apa ya? Kita dikasih rumah, kita dikasih segalanya, udah pasti kita harusnya berjuang. Malah yang ada kita kadang-kadang udah diklaim sama orang lain, udah didapat sama negara lain, baru kita pada panik. Nggak usah ngomong tanahnya gitu. Kalau kemarin gue sempat ditanya sama media, Mbak, kok nggak ribut sih batik kita diklaim, batik apa gitu diklaim sama Malaysia atau mana gitu. Gue gini, ngapain kita ribut? Ambil aja, emang lo pakai batik? Iya kan gitu. Itu juga cuma Senin, nama kalau disuruh mau kantor apa mau sekolah itu juga lo pakai ngomel. Iya kan, kita tidak bisa marah atas sesuatu yang kita juga nggak jaga, kita nggak sayangin. Padahal itu dikasih ke kita gratis, segratis-gratisnya loh. Gitu. Nah, teknologi yang ada sekarang, kemajuan yang ada sekarang, ya 98 lah ya. Kita ngomong 98, saya ada di 98, ada dua tahun di tangan saya, 98 dan 2019. Menurut saya antara 98 sampai 2019 tuh kita mahasiswa gitu agak mati suri ya. Jadi iya kan gitu, gue kenanya mana sih anak yang dulu 98 turun gitu. Nanti bangga doang pakai jaket alma mater tapi nggak turun gitu, mana orang-orang. Sampai kejadian reformasi di korupsi, kita semua turun gitu kan, baru pada turun. Makanya tidak ada tanda sampainya, cuma ada 2 tahun di situ. Baru menurut gue 2019 baru halo orang-orang apa kabar selama ini gitu.
kemajuan yang kita punya, teknologi yang kita punya, kebebasan yang kita punya, kita jauh lebih, walaupun kita komplain ya, tapi kita dibandingin dulu tuh ada kalau dulu tuh apa ya, bukan kementerian tapi yang harus satu suara tuh semua berita keluar dari mereka tuh apa namanya dulu? Iya, Kementerian Penerangan. Iya, sekarang kita udah banyak kemajuan. Walaupun yes, represi tetap ada, kita diintimidasi tetap ada. Masalah sekarang ada teknologi atau kemajuan itu atau kebebasan kita, itu sebenarnya berbalik pada kita. Mau kita pakai sebagai apa nih? Kalau tadi lo menyebut, lo kenapa sih jadi aktivis, lo kenapa sih menyuarakan ini, kenapa menyuarakan itu? Sederhana sih, karena gue sadar gue powerful. Dan tidak butuh lo untuk punya follower atau apapun, sejuta gitu, untuk jadi influencer. Lo ada orang yang ikut lo di media sosial 10 orang, maka lo adalah influencer untuk 10 orang itu. Udah harus, kalau nunggu jutaan capek. Sama kalau ngomong Rumah Harapan tadi, aduh Mel, iya deh ntar kalau gue kaya gue nyumbang aja, kalau kaya, nggak kaya-kaya kan gue capek nunggunya. Iya kan? Sementara kita selalu berpikir gede dan jauh gitu, entah kemana-mana gitu. Sementara kalau ngomong Rumah Harapan, kata siapa lo harus nyumbang gede? Lo ngasih 1 mie instan aja itu untuk orang lapar, itu menyambung hidup mereka 1 hari. Iya kan gitu. Lo nggak punya duit, lo punya waktu. Lo nggak punya waktu, lo nggak punya tenaga. Lo punya tenaga, lo nggak punya tenaga, lo ada. Masalah kita mau berjuang atau diem, pilihan kita. Masalah keterbukaan teknologi, kebebasan yang kita punya sekarang, mau menjadikan kita cerdas atau tambah tolol. Tahun depan nih bakal banyak orang yang mendadak pintar, mendadak tolol gitu kan, menuju 2024. Terserah kita mau jadi yang mana. Kembali kayak tadi pagi gue posting pada saat gue sama almarhum Glenn menyebutkan Sumpah Pemuda lagi. Dia tidak pernah ada dalam Pancasila atau Sumpah Pemuda atau manapun yang cuma ngomong hanya ada satu suku, no. Tapi satu ngomong ada berbagai, tapi kita satu bahasa. Ada berbagai ini, tapi kita satu bangsa. Itu kan, jadi sebenarnya Tuhan mengizinkan keberagaman tuh ada di kita. Seizinnya Tuhan loh. Nah kita tuh mau apain? Mau anggap itu sebagai senggol bacok, anjing gue gak suka kalau beda sama gue. Atau lo mau anggap itu kekayaan? One day sebelum eyang gue Pak Habibie meninggal, waktu itu gue lagi ribut banget soal, sering ngomong soal lahan, perampasan, apalah, hak ruang hidup dan segala macam. Eyang sempat ngomong, Melanie, kalau kamu benar mau berjuang untuk Indonesia, lupakan sumber daya alam, lupakan tanah, lupakan itu semua. Satu yang kamu harus perjuangkan, sumber daya manusia itu, orang-orangnya, edukasinya, kesehatannya. Kita membuka pikiran kita berdiskusi. Pada saat kita udah di satu garis yang sama, sumber daya alam kayak apapun itu semua akan aman pastinya. Itu juga yang membuat gue mempunyai pilihan kayak, ya ngomonglah 28 Oktober ini gitu. Di saat teman-teman gue mungkin lebih memilih untuk tawaran banyak kan main di TV, main di ini, main di itu, lalu nasional gitu. Gue memilih untuk ada di diskusi seperti ini. Karena menurut gue ini jauh lebih penting gitu. Ditolol-tololin tuh sama manajemen gue gitu. Itu duit kan, jual gitu. Tapi menurut gue ini lebih penting. Dan lebih banyak kelompok-kelompok yang begini kita bisa ngobrol. Dan lo kebayang gak kalau obrolan tuh isinya orangnya sama, semua mukanya sama, bajunya sama, kayak keluar dari klinik apa tuh lagi yang terkenal. Kalau teman gue kayak apapun keluarnya mukanya sama semua. Ya kan gue sampai nanya, lu mati pada kemarin apa gimana? Tiba-tiba ini muncul semua, ini putih semua gitu. Come on, perbedaan kita adalah itu Indonesia. Itu funnya. Kita tidak berhak meneriakan pemerintah yang korup ini itu. Kalau kita juga nggak nerima perbedaan, itu kita korup buat terhadap bangsa kita sendiri. Korupsi itu tidak selalu uang. Cara kita menyikapi hidup kita sehari-hari itu juga masih banyak tindakan korupnya. Nah kita nggak akan pernah bisa hidup berbangsa menjadi satu kalau kita juga keluar mulu, perbaiki diri kita sendiri dulu. Yuk kita bergabung. Gue ketemu orang yang beda tuh makin demen gue. Either kita diskusi, either gue mendapatkan kepuasan di mana dia bilang iya juga ya Mel gitu.
atau ternyata gue bisa kebuka sesuatu yang iya juga ya ini, ya udah. Perbedaan itu indah kok, perbedaan itu menyenangkan, dan itu Indonesia, itu Sumpah Pemuda kita ini. Gue pernah mengisi acara, gue lupa waktu Hari Pahlawan atau Sumpah Pemuda kayak begini, tapi kita khusus untuk untuk veteran perang. Waktu itu perangnya perang 45 kalau nggak salah, perang kemerdekaan. Gue sombong loh, orangnya kan tinggal dikit ya, bener-bener tinggal sedikit. Dan waktu itu ada perwakilan 2 atau 3 bekas pejuang. Aku sombong kan, datang pengen cerita, gue sekarang berjuang loh untuk Indonesia. Datangnya udah mau tengil aja gue. Itu, terus gue mulai lah bertanya-tanya pada dia. Oh dulu gimana perang? Dulu gimana? Ya apalah gue tanya segala kondisinya. Jawaban dia bikin gue langsung pengen pulang sih. Dia ngomong gini, oh iya dulu saya perang gini-gini. Oh bapak dulu udah nikah belum? Oh udah, istri saya udah ada waktu itu, ada satu yang udah punya anak. Oh gitu ya. Terus pas bapak perang, anak istrinya kemana pak? Oh kita titipin. Wah emang kenapa bapak waktu itu nggak punya rumah atau gimana? Oh rumah saya bakar. Loh kenapa? Daripada rumah saya dijadiin markas atau diambil sama penjajah, jadi mendingan saya bakar. Makanan juga kita ambil secukupnya aja. Terus anak bapak, istri bapak di kemana? Ditampung sama satu orang. Ya kita saling nampung. Oh iya ya. Terus yang nampung keluarga bapak siapa? Di sini nih gue gede banget denger jawabannya. Dia mau berapa temennya? Apa ya? Gue tanya, bapak lupa namanya? Oh, bukan lupa juga sih. Ya orang mana deh pak? Kalau enggak saya tanya mungkin dia pasukan dari mana? Berembuk lagi. Akhirnya dijawab, kita nggak tahu. Soalnya dulu kita tahunya kita Indonesia aja. Selesai dong gue mau nanya. Itu yang harus kita kembalikan ke diri kita hari ini. Gak usah ngomong si A nama ini, si B siapa, lo dari orang mana. Kita mah tahunya dulu kita Indonesia aja. Selesai bu. Itu yang harus kita kembalikan. Ya, tepuk tangan buat gue. Perspektif yang unik ya, perbedaan itu memang harus kita hargai mau gimana pun. Justru itu kekayaan kita ya, justru gitu. Itu power Indonesia, perbedaan segala macam ya. Dan pada saat kita udah bisa menghargai itu, kita bisa kembali yang Bung Hanu bilang, kita harus bangga berdirinya tuh. Masa kita tiap kali ketemu nggak usah bule, ketemu orang pakai kartu nama angka dan dasinya di kita tinggi-tinggi gitu. Kenapa gitu? Gue Indonesia. Iya, kita ngomong kita petani, tadi ngomong ya cuma petani sih, kenapa harus cuma? Kamu punya apa? Petani. Kenapa nggak bisa? Itu kebanggaan nama diri kita itu yang harus dikembalikan. Maka kita akan powerful, sepowerful tadi semua influencer kita. Ya, menarik sih. Kita nggak perlu ramai atau tidak perlu punya era media sosial sekarang followers banyak. Bahkan kalau kita sejarah contoh kayak bangsa Indonesia ini kan lahir sebenarnya dari segelintir orang, sedikit, tapi mereka berjuang pelan sesuai waktu, lama-lama bergulir besar, mempunyai common enemy yang sama, punya persepsi yang sama, sehingga berhasil membangun kesadaran. Jadi terbentuklah bangsa Indonesia ini. Oke, selanjutnya kita coba dengarkan perspektif dari Bang Irwan Suwanto. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama gue koreksi dulu men. Saya sekarang udah bukan aktivis, saya pasifis. Karena saya merasa status aktivis itu sekarang sudah bergeser entah kemana-mana. Bahkan ke Gunung Rawi. Oke, kita akan bicara soal Sumpah Pemuda ya. Tadi di dalam prolog oleh moderator sudah disampaikan bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak awal penegasan kita sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau kita bicara soal bangsa Indonesia sudah sejak tanggal 28 Oktober 1928.
bahwa 17 tahun sebelum Indonesia merdeka kita sudah menjadi sebuah bangsa. Karena itu ketika proklamasi Agustus 45, Soekarno-Hatta di akhir teks proklamasi itu mereka menyebut diri mereka atas nama bangsa Indonesia. Karena bangsanya sudah ada. Nah, hanya beberapa negara di dunia ini adalah merupakan negara bangsa. Misalnya negara bangsa itu selain Indonesia adalah Cina, Tiongkok ya, Korea, Jepang, Israel, Inggris, yang sudah berbangsa dahulu baru mereka kemudian bersepakat untuk bernegara. Nah, kita bagian dari yang itu. Jadi berbangsa lebih dahulu baru kemudian kita bersepakat untuk menjadi negara. Nah, pertanyaannya adalah relevansinya terhadap refleksi peringatan Sumpah Pemuda hari ini apa? Kita harus mengakui bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, semangat Sumpah Pemuda itu sudah lari ke karu-karuan. Bahwa kemudian, nah kebetulan sahabat saya Bung Yudi sudah sampai. Ya, selamat datang buat Bang Yudi. Silakan Bang. Bung Yudi ini ternyata sahabat saya sejak lama. Tapi kebetulan sekarang saya masih tetap seperti yang dulu. Bung Yudi sekarang sudah menjadi anggota dewan. Nanti saya lanjutkan ya, bahwa setahun belakangan saya bicara soal yang paling fundamental soal bangsa ini adalah soal ideologi. Mungkin nggak banyak orang yang membicara soal ideologi hari ini. Secara terbuka di beberapa podcast bahkan saya menyebut bahwa Pancasila belum selesai sebagai sebuah ideologi, belum layak kita sebut sebagai sebuah ideologi. Kenapa? Karena kalau Bung Yudi salah satu orang yang saya paham pasti juga belajar soal sejarah ideologi dan lain-lain. Bahkan Bung Yudi ini orang yang percaya bahwa Karl Marx itu orang Bojonegoro. Jadi problem ideologi kita adalah gini. Kalau Pancasila bisa kita sebut sebagai ideologi ansih, mana landasan berpikir? Di mana landasan berpikir Pancasila? Saya dipanggil oleh Sekjen Wantanas karena saya berkata Pancasila belum sebagai ideologi. Saya jawab, kenapa Anda yakin Pancasila itu ideologi? Pancasila dikonsepsikan secara filsafatik, iya. Tetapi kemudian Soekarno mengabaikan Pancasila itu untuk dilengkapi agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terjadi. Itulah yang mengakibatkan kemudian Pancasila ditafsirkan sesuai selera kekuasaan. Soekarno menafsirkan Pancasila begini, Soeharto 30 tahun begitu. Terakhir Pak Jokowi bilang saya Pancasila. Salah Soekarno, salah Soeharto, salah Pak Jokowi. Tidak, yang salah kita anak punya keinginan yang jujur untuk bersama-sama melengkapi Pancasila itu sebagai bagian dari tugas sejarah kita sebagai pemuda. Di mana kalian? Nah, bayangkan saja misalnya gini. Ini ada satu pengalaman tahun 2003 saya ke Pakistan. Suatu ketika saya nonton TV ada percakapan antara Raja Fat dan Zia-ul Haq berbahasa Arab tetapi ada translate Inggrisnya. Jadi saya ngerti akhirnya. Waktu itu Raja Fat bertanya pada Zia-ul Haq, kenapa Pakistan tidak pernah mengirim tenaga kerja perempuan ke Arab Saudi? Tidak seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh dan lain-lain. Ini jawabannya Zia-ul Haq, ini saya masih ingat kata demi kata. Selama saya sebagai pemimpin Pakistan tidak mampu menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan Pakistan di negara Anda, tidak akan saya kirim perempuan ke negara Anda. Mana? Di Pakistan nggak ada Pancasila loh. Tapi dia berhasil mentransformasikan pikiran-pikiran ideologis itu dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Sekitar tahun 2010-2011 misalnya, ketika saya dan beberapa kawan dipimpin oleh Pak Ojek Aligis mengadvokasi seorang mahasiswa Indonesia yang dibunuh di Nanyang Technology University di Singapura bernama David, dibunuh, dilempar dari atas. Ketika kita sedang mengadvokasi mahasiswa Indonesia yang dibunuh di Singapura, pemerintah Indonesia saat itu, pemerintah SBY justru melakukan kerjasama dengan NTU. Makanya saya ngomong, are you Indonesian or not? Where is your nationalism? Di mana
soal mahasiswa Indonesia yang dibunuh di luar negeri, kalian malah kerjasama sama universitasnya. Di mana? Mana Pancasilanya? Ketika atlet-atlet bulu tangkis kita diusir dari Inggris kemarin, kita tidak mengeluarkan statement diplomatik apapun. Padahal Pancasila bicara soal dignity kita, soal martabat kita sebagai suatu bangsa. Bagaimana? Nah, saya mau kasih satu contoh begini. Ketika Lenin mengobarkan revolusi Bolshevik, lalu kemudian terbentuk sebuah Uni Soviet Sosialis Republik, ketika Lenin wafat, Stalin belok. Dia memanipulasi pikiran-pikiran ajaran-ajaran Lenin itu untuk kepentingan politik Stalin. Belok dia. Mao ketika setelah revolusi budaya, Deng Xiaoping mau menggantikan Mao, Deng Xiaoping bilang menjadi kaya bukanlah haram. Mak, komunis nggak boleh kaya Pak. Kenapa Deng Xiaoping mengeluarkan statement itu? Karena Cina harus bergeser sedikit ke tengah, menyambut Hong Kong kembali dari kolonial Inggris. Revisionis Cina, bukan komunis. Dan terakhir Iran. Ketika Khomeini wafat, Ali Khamenei sebagai ayatollah tetap bisa melestarikan pikiran. Itu ideologis. Nah, kita nggak bisa memaksakan Pancasila itu terus-menerus ideologi di saat yang sama Pancasila ideologinya tidak ada di lapisan yang terbawah. Padahal sebagai sebuah ideologi dia harus komprehensif. Saya sedang menulis buku judulnya adalah Ikhtiar Menyempurnakan Pancasila. Jadi keblinger juga kita misalnya hari ini kita mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Orang yang tergila-gila dengan Islam menolak Pancasila itu keblinger. Orang yang tergila-gila Pancasila lalu menjadi anti-semitisme juga keblinger. Karena sesungguhnya Pancasila itu hukum Tuhan. Soal ketauhidan Tuhan yang satu, manusia yang beradab itu soal mahluminan nas, lalu ukhuwah, musyawarah mufakat dan keadilan. Jadi nggak ada problem soal itu. Problemnya adalah tidak dituntaskan sebagai ideologi ANSI. Ini problem. Munculnya BPIP misalnya, Badan Pengarah Ideologi Pancasila loh. Apa yang mau diarahin, kalian aja tersesat loh. Mau ngarahin kita kemana? Kalian tersesat loh, mau ngarahin kita tersesat gitu. Kayaknya salah Loh, kan ini bukti gitu. Kalian tersesat lalu mau mengarahkan kita kemana? Mau lebih tersesat atau apa? Nah, saya mungkin agak ekstrim berpikir bahwa problem kita adalah kita menyerahkan take it for granted demokrasi ini secara liberal kepada partai politik. Sorry to say, Bu. Iya, karena sumber masalah sebenarnya partai politik hari ini. Mereka tidak pernah ada dalam sejarah di Indonesia manapun. Tahun 28 mereka nggak ada, 45 nggak ada, 65 nggak ada, 98 nggak ada. Lalu kalau ada orang partai politik bilang, mana lewat kami aja perubahan, bagaimana orang kalian mau kami rubah? Nah, saya berpikirnya malah partai politik seharusnya menjadi partai pelopor. Saya berharap Bu Yudi pesan minum dulu. Pesan minum dulu juga. enggak. Saya yakin Mas Bowo kalau ada orang-orang seperti Bu Yudi di partainya dia akan menjadi revolusioner. Dan saya berharap Gerindra bisa menjadi partai pelopor dan bisa membawa Bu Yudi bisa mewarnai Mas Bowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena begini ya, kita ini nggak konsisten. Kita bilang nggak boleh berubah Undang-Undang Dasar 45. Atau dalam secara empirik kita rubah berkali-kali kok. Panjang Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RIS 49, Undang-Undang Dasar sementara 50, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasca Dekret 59, lalu kemudian kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berkali-kali. Alhamdulillah partainya Bung Yudi belum ada jadi nggak terlibat. Kembalikan lagi gitu. Lalu kita bentuk pemerintahan kan berubah-ubah terus. Ya, Republik, lalu serikat, parlementer, demokrasi terpimpin, era ala Soekarno, demokrasi Pancasila, zaman Soeharto, lalu kita masuk ke era multipartai yang keblinger menurut saya, karena kemudian kita memperkarakan hal-hal yang paling privat terhadap orang lain. Saya pendukung Ahok waktu pemilu 2017. Kenapa saya dukung Ahok? Karena saya dengar Jokowi dan Pak Prabowo mendukung Anies. Saya anti mainstream. Jadi enggak, saya kesal karena tiba-tiba orang memperkarakan Ahok karena kecinaannya. Saya kesal karena tiba-tiba orang memperkarakan Ahok karena agamanya.
Siapa yang bisa minta lahir dari Cina? Jadi Cina ya, saya minta tolong Tuhan, lahirkan saya jadi Cina ya. Tuhan tolong dong, kalau bisa saya Batak. Nggak ada yang bisa memilih. Kita nggak punya kekuasaan apapun untuk meminta Tuhan untuk melahirkan kita menjadi suku apa. Lalu untuk urusan yang paling asasi itu kita diperkarakan bagaimana ceritanya Republik ini. Kalau soal katanya orang Cina pernah jadi cepu Belanda, orang Arab juga ada. Orang Indonesia malah lebih banyak cepu, makanya Belanda 350 tahun di sini. Mungkin makan dulu masa cepu. Ini bukan problem ini. Gitu. Lalu soal agama, asasi lah. Makanya waktu ketika saya dukung Ahok, saya bilang, kau siapa? Kalian siapa? Kalian memperkarakan suku orang. Suku kau pernah kibarkan bendera Indonesia nggak di luar negeri? Orang-orang Tionghoa keturunan Tionghoa ini mengibarkan bendera Indonesia di luar negeri. Kita juara Piala Thomas, juara All England. Nggak ada yang Melayu tuh Pak. Cina semua. Gitu. Tapi mereka menunjukkan keindonesiaan. Jadi problemnya bukan di suku. Tapi kita masuk dalam ruang-ruang sempit karena kepentingan politik yang taktis. Karena partai politik itu terlalu taktis dia. Ini masalah betul. Mohon maaf lagi. Tolong hand putih ya. Maaf ya. Gini. Saya dan Bu Yudi dibesarkan dengan kultur yang hampir sama sebenarnya. Kita berasal dari akar yang sama sebenarnya. Karena diskusi kita mungkin beda generasinya aja. Generasi saya ada di generasi Agus Jambo dan Mas Momo ya. Bung Yudi udah di level berikutnya. Cuma kita berasal dari akar yang sama. Jadi ketika misalnya saya pertemuan saya dengan salah seorang senior yang membawa saya dulu belajar tentang sosialisme, komunisme, saya bilang mereka gagal semua Pak. Sekarang kita kembali aja kepada ajaran Tuhan. Karena kapitalisme itu nggak bisa lo lawan dengan sosialisme, komunisme atau ideologi-ideologi yang buatan manusia, nggak bisa. Karena kita lahir bersama dengan sikap-sikap kapitalis itu. Mau menang sendiri, mau untung lebih banyak, mau diutamakan. Setiap bayi yang lahir langsung kapitalis. Lalu bagaimana mau melawan sifat-sifat dasar yang dibawa sejak lahir itu dengan ideologi-ideologi bawaan Tuhan? Dia hanya bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Kembali kepada kemudian nabi-nabi. Jangan rakus, jangan mau menang sendiri, harus mau berbagi. Itu kan implementasinya tetap itu pada saat. Saya mau tanya, mana sih ajaran agama misalnya mengajarkan keburukan? Itu sama aja, semua sama. Kita mengajukan kebaikan, nah persoalannya adalah di aplikasi. Soalnya ada gitu. Nah, tantangan kita soal pemuda di era yang sudah semakin runyam ini adalah problem besarnya adalah teman-teman pemuda ini malas baca. Kalian nggak punya referensi apapun untuk mendebat kami yang tua. Jadi kalian nggak punya bacaan yang cukup untuk melawan kami yang tua. Sehingga ketika kami masih bisa pintar, kalian kesal. Problemnya kalian nggak mau baca. Kita baca Google. Itu berbahaya banget. Kita baca Google. Di era saya misalnya, ketika kita membaca, beberapa hari kemudian kita datang kepada senior-senior atau orang-orang yang kita anggap layak untuk kita minta pendapat tentang buku itu. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi budak penulisnya. Kemudian kita baca, kita diskusi, kemudian kita baru bicara soal konsolidasi aksi ya. Hari ini kan kalian bypass itu, konsolidasi langsung aksi. Konsolidasi langsung aksi gitu. Kalian kosong sama sekali, nggak ada satupun dialektika yang bisa kalian tawarkan kepada bangsa ini. Tidak ada. Misalnya saya hampir tiap hari adik-adik main di rumah. Jadi saya biarin aja orang datang ke rumah sampai subuh, kadang-kadang adik-adik main. Kadang-kadang mereka saya tanya, kalian baca apa? Kalian baca apa? Tahu apa kalian tentang misalnya Otto von Bismarck, misalnya Immanuel Kant? Misalnya ini, saya kasih tahu ya. Buku yang kalian baca misalnya, Il Principe itu ditulis oleh Mas Niccolo Machiavelli tahun 1533 kalau nggak salah. Sadar nggak kalian bahwa 300 tahun sebelum Niccolo Machiavelli membuat buku itu, bagaimana merebut kekuasaan dengan segala cara, seorang putra Jawa sudah berhasil melakukannya tanpa konsep, namanya Ken Arok. Sadar nggak? Kok kita lebih dulu? Kalau tergila-gila dengan Machiavelli, kalian lupa bahwa ada Ken Arok yang dekat
Yang bisa kalian pelajari dari tukang rumput di Neraca. Kalian sadar nggak bahwa hukum laut internasional hari ini diadopsi dari hukum laut Bugis yang ditulis oleh seorang penulis pelaut Bugis bernama Amanagapa. Saya punya kawan orang Makassar bilang, oh pantas ada jalan Amanagapa di Makassar. Blokot kali ini. Amanagapa membuat 25 poin hukum laut diadopsi oleh kerajaan Inggris kemudian dipakai oleh PBB dalam United Nations Convention Law of the Sea. Jadi hukum laut internasional mencuri ide dari seorang pelaut Bugis bernama Amanagapa. Saya setuju tadi dengan Mbak Melani bahwa bangsa ini sudah diberi begitu banyak yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Kita diberi sumber daya alam yang luar biasa, kita diberi alam yang elok, kita diberi oleh satu hal yang menjadi kelebihan bangsa kita adalah kita memiliki endurance yang tinggi, daya tahan yang sangat tinggi. Itu kita uji di COVID kemarin. Gak ada COVID di Indonesia. Saya nonton di YouTube tiba-tiba ada 50 juta rakyat Amerika homeless gara-gara COVID. Kita nggak ada yang gelandangan tuh gara-gara COVID. Betapa kuat daya tahan kita. Kita diuji oleh kekuasaan demi kekuasaan yang luar biasa, menggilasnya, tapi kita tetap bertahan. Yang belum diberi Tuhan pada bangsa ini adalah pemimpin yang takut Tuhan. Kemudian mereka, kalau pemimpin takut Tuhan, dia akan sayang sama rakyatnya, dia akan berlaku adil. Itu problem kita, Tuhan belum kasih itu. Dan saya yakin orang itu tidak akan muncul dari pemilu. Karena pemilu berbiaya tinggi mensyaratkan masuknya uang mafia ikut masuk ke situ. Yang berakibat semua orang disandera oleh kepentingan mafia. Ini masalah. Kalau kalian mana bisa saya tidak ingin muncul dari pemilu? Nggak mungkin itu. Tapi kita biarkan saja alam bekerja sebagaimana mestinya. Cuma sebelum saya tutup paparan saya ini mungkin yang paling fundamental ya, tadi saya bilang bahwa pemimpin yang takut Tuhan itu yang belum kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau saja ada pemimpin di negara ini yang berani mengatakan kita jangan sampai macam-macam sama luar negeri, mereka bisa mengisolasi kita, mereka bisa mengembargo kita. Siapa yang mengembargo Indonesia? Siapa? Amerika pergi monggo masuk, Cina masuk, Cina pergi Rusia masuk, Rusia pergi Arab masuk, Arab pergi Eropa bisa masuk. Siapa yang mau mengembargo Indonesia? Dengan begitu banyak sumber daya, manusianya aja 270 juta. Sumber dayanya di dalam laut, di dasar laut, badan air, di atas air, daratan, gunung, bukit, sampai antariksa. Itu sumber daya kita yang luar biasa. Belum lagi kita ada di jalur pelayaran yang teramai di dunia ini namanya Selat Malaka. Kita tutup Selat Malaka, mati Cina, Jepang, Korea. Dia harus mengeluarkan ongkos 400% untuk mengantar barang ke Afrika atau India. Tapi kita memang nggak punya dignity, ditakut-takutin, jangan loh. Nanti kita diembargo. Oh, saya pastikan orang itu antek. Saya pastikan itu antek. Nah, tadi mau ngomong jadi lupa. Nah, kita hari ini misalnya, kita bisa ditanya oleh, tadi saya setuju ketika saya pernah kasih kuliah umum di Universitas PGRI Kupang, saya tanya di mana Anda letakkan Pancasila itu pada mahasiswa PGRI itu, nggak ada yang jawab. Setelah saya jelaskan tentang keindonesiaan, saya kasih pesan tadi, besok kalau ada orang tanya lagi pada kalian, di mana Pancasila itu? Kalian kasih tahu di sini.
kalian kemudian nunduk-nunduk sama orang asing. Ini berbahaya betul kita ini. Kita diajari untuk tunduk pada kehendak asing. Bagaimana ini? Nah, kepemimpinan nasional penting. Karena kita di Melayu, kita patron klien. Kita mengikuti pemimpin. Nah, saya orang yang nggak setuju kalau misalnya ada orang ngomong Pak Jokowi mau enaknya sendiri. Dia nggak mau belajar. Kau begitu. Ibnu Al-Arabi, seorang filsuf Arab mengatakan tidaklah datang seorang pemimpin melainkan begitu kondisi umat. Jadi kita mengutuk pemimpin padahal kita kelakuannya kayak gitu. Kita sombong, kita nggak mau belajar, kita nggak mau dengar omongan orang, kita nggak peduli sama orang lain. Ini persoalan apakah perlu beragama atau akhirnya ini saya kacau nih. Bagaimana ada Pancasila kalau ada? Saya lewat beberapa jalan, di jalanan itu saya lihat klaster khusus muslim. Ada apa? Sejak kapan Republik ini dikapling-kapling khusus-khusus? Jauh sebelum ada Pancasila. Makanya Soekarno nggak pernah menyebut dirinya sebagai pencipta Pancasila, dia selalu menyebut dirinya sebagai penggali Pancasila. Jauh sebelum ada Pancasila, sudah ada kebiasaan-kebiasaan adat kita yang memang sudah nggak peduli sama gitu-gituan. Ada tetangganya nggak bertuah juga ditolongin kalau sakit. Ada tetangganya nggak punya agama, mati tetap diurus gitu. Itu kan problem kalau hari ini ada Pancasila tapi tiba-tiba orang harus tanya, sebelahnya yang baru pindah muslim bukan sih? Anjing ada apaan sih? Lalu kita mau ngapain gitu? Kalau dia bukan Islam, so kenapa? Siapa lo? Kalau dia Islam, lo kenapa? Itu masalah buat kita. Nah, era ini adalah era yang paling baik, kesempatan emas buat kita karena Amerika juga lagi sibuk sama urusannya, Cina lagi sibuk sama urusannya, Rusia lagi sibuk perang, Inggris juga lagi begitu, Uni Eropa punya tren turun. Nah, ini adalah kesempatan kita bertemu dengan pemimpin baik itu. Nah, mudah-mudahan yang jadi sih ketua umum beliau. Sebelum Bung Yudi kampanye, saya kampanye juga. Ya mungkin sementara itu dulu, nanti kita bisa elaborasi dengan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya bahwa yang terakhir tuh kalau dikutip kita melihat banyak bahasa netizen atau rakyat atau apa gitu terlalu minta yang sempurna gitu ya, bahwa pemimpin atau influencer mereka harus begini kok ya, tapi nggak ngaca sendiri. Mungkin sebelum ke Bang Yudi, Bang mau izin Bang ya, saya mau nanya satu pertanyaan. Ini agak pribadi ke Bang Melani, karena Bang Melani kan mau gimana pun influencer juga Mbak ya. Ini Bang, di era sekarang bahwa pemuda ini kan tadi sempat ngobrol bahwa susah baca Mbak ya. Bukan susah, baca mah bisa, males. Ya, keinginannya nggak ada. Oh itu gimana lagi? Ya betul. Bahkan sekarang kalau kita ke toko buku, bahwa buku mahal juga Mbak ya. Buku memang mahal. Tapi kan seharusnya kita memanfaatkan teknologi ya. Nah, kira-kira ada nggak sih positifnya, sebenarnya positif dari era sekarang dan opportunity, peluang-peluang yang bisa digali oleh anak muda, oleh pemuda, sehingga generasi sekarang itu bisa melampaui generasi 1928. Ada nggak sih peluang-peluangnya, Pak? Oh banyak banget. Gila, sekarang sebenarnya kita nggak usah ke toko buku untuk bisa baca sesuatu sebetulnya. Sekarang lo mau nanya sesuatu sama orang yang ada di belahan dunia lainnya juga dalam hitungan detik bisa. Balik lagi, buat gue gak ada kata bisa atau gak bisa ya, cuma lu mau apa enggak? Gak usah kita ngomong panjang deh nasionalis. Gue posting nih, gue bisa ada poster manggung di sini jam segini, kayak maksudnya segini. Di mana kak? Nggak tahu di mana gitu kan maksud gue. Terus gue mau marah kan salah gue juga kan. Udah ada nih tulisannya gitu. Kan males banget gitu.
Gue mengembalikan ini. Gue banyak jadi pembicara online pas masa COVID ya. Ada dua jenis orang. Nih, gue kalau kemarin majalah mana nanya gitu, apa hal terbesar yang mau pelajari di masa COVID? Gue melihat warna aslinya orang. Mana yang males, mana yang bisa jemput bola, mana yang bisa bikin bola, mana yang mau belajar sesuatu. Ada teman-teman gue yang udah oke lah, kita bilang sebulan pertama ngeluh, ya siapa sih yang ngadepin COVID ya? Kita semua rencananya berantakan, bukan cuma Indonesia, sedunia. Bulan kedua ngeluh, bulan ketiga ngeluh, bulan keenam nangis, tapi nggak ngapa-ngapain. Kan kesel gue ya, dong kan gitu. Tapi ada beberapa orang, ada satu, dia drummer, dia terkenal. Tiba-tiba, ini orang tuh taunya ngedrama dia kan, ngedrama mabok, udah gitu aja. Masa COVID tiba-tiba dia nge-WhatsApp gue, Mel, gue jual somai sekarang, gue belajar bikin di YouTube. Zaman dulu itu cuma kok ngelakuin dengan handphone kok. Nah kembali kayak lo tadi bilang tadi, plus minus atau apakah sih sebenarnya kita hidup di era teknologi ini di gini? Terserah kita aja sih. Kalau kita mau bikin itu minus, ya minus. Kalau kita mau bikin ini plus, dengan lo punya satu kuota aja lo bisa campaign apapun, lo menyuarakan apapun, lo bisa belajar apapun, lo bisa baca apapun, lo bisa cari tahu apapun gitu. Jadi apakah ini bisa menjadi plus atau minus? Ya tergantung orangnya. Gitu. Tapi menurut gue, gila belajar tuh udah nggak ada boundariesnya lagi. Lo mau tahu apapun udah nggak ada limitnya. Tapi minusnya, otak kita suka nggak jalan jadinya. Berapa orang mau bunuh diri kemarin WhatsApp mati sejam, iya kan? Langsung nggak tahu mau ngapain gitu, langsung nggak tahu asli. Aduh gue harus gimana? Ada teman gue yang nanya gitu, aduh gue harus gimana? Gue mau gimana? Gue mau makan, ya makan aja. Susah amat hidup lo gitu. Atau nggak ada signal, mati gue mati. Kenapa lo mati? Yang mati signal. Iya kan gitu. Aduh kakak, aku nyari ojek gimana? Keluar sana jalan gila. Apa kita memang malas? Yang malas jadi tambah malas gitu. Nah kembali belajar. Apakah kita mau lebih tahu tentang hal yang berbeda? Kayak tadi kan kita berbicara soal satu suku tertentu. Itu kan sebenarnya cuma ketakutan kita, ketidaktahuan kita, sehingga kita nggak suka aja lihat sesuatu yang beda gitu. Iya kan gitu. Coba sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk belajar, cari tahu. Kalau kita mau berpikir lebih luas, kalau orang itu beda di mata kita juga sebenarnya beda di mata dia kan gitu. Terus apakah kita harus musuhan? Ya kan, daripada menggunakan gadget yang sama untuk nyerang, gadget yang sama bisa lo pakai untuk mencari tahu ini apa sih yang bisa lo belajar dari orang ini. Jadi kembali ke pertanyaan lo tadi, apapun itu jawaban gue akan tergantung orangnya. Terima kasih Mbak. Mantap. Oke, kita next selanjutnya ke Bang Yudi. Minum dulu. Bang Yudi ini anggota DPRD Provinsi Banten dan kebenaran dapilnya sini Bang ya, Tangsel Bang ya. Ini juga hampir mayoritas. Nanti ada teman-teman dari Tangsel Bintaro sedang menuju kemari untuk melakukan charity Bang. Gitu. Setelah ini nanti selepas jam 12 malam kita akan live sebagai berbagi gitu. Bisa mungkin sebagai anggota dewan bisa dilirik anak muda-mudanya gitu. Gitu. Oke, sekarang kita dengerin dari perspektif Bang Yudi tentang Sumpah Pemuda yang lagi ini. Tepuk tangan dulu buat Bang Yudi. Baik, terima kasih. Saya nggak tahu harus ngomong apa tadi itu. Begitu ngomong Bang Irwan langsung nutup-nutup gitu kan, dan serasa saya dikulitin. Karena saya sama beliau agak lama memang, basicnya juga saya di jalan, ya. Tapi mungkin saya tersesat. Mungkin saya tersesat, tapi setelah saya beberapa tahun ini dari 2019 ke sini, ada banyak hal yang perlu memang kita perbaiki secara total di tubuh
bangsa ini, kira-kira begitu. Jadi pasca reformasi, ya, pasca reformasi kita berharap dengan keterbukaan politik, dengan keterbukaan demokrasi dan segala macamnya, itu bisa memicu sebuah keinginan bangsa kita yang memakmurkan gitu ya. Tapi setelah masuk di dalam sistem ini nggak kuat kalau sendirian. Itu nggak kuat sendirian. Tapi saya punya kesimpulan mungkin ya, bahwa ini harus dirubah dari situ. Ini harus dirubah dari dalam. Tapi memang pilihannya memang bukan di DPRD, sepertinya di DPR RI. Karena DPRD ini sesuai dengan aturannya itu sekarang hanya sebatas menjadi penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi tidak punya kekuatan legislatif. Seperti anggapan kita bahwa Dewan itu, DPRD itu punya fungsi legislasi, punya fungsi pengawasan, punya kesukaan budgeting dan segala macam. Budgeting iya, oke. Tapi semuanya tidak bisa mengubah, karena kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi bersama-sama dengan pemerintahan provinsi atau kota, yaitu bersama menjalankan pemerintahan. Kalau DPR punya nilai tawar yang berbeda, saya melihat itu. Tapi tetap saya pada kesimpulan bahwa kalau mau merubah bangsa ini, merubah manusia di dalam ini, karena saya yakin bahwa kita itu bisa berubah ketika terus-menerus diinput oleh kesadaran-kesadaran. Gitu ya. Kita bisa berubah kalau kita diinput oleh kesadaran. Karena kalau secara individu seperti Mbak sama Bang Irwan tadi bilang, dasarnya kita seperti itu. Kita dilahirkan punya nafsu kekuasaan, kita punya nafsu untuk menginginkan diri sendiri sebagai sesuatu yang besar, mengalahkan yang lain, itu dia punya dasar itu. Nah, tapi itu harus bisa dikendalikan dalam sebuah sistem. Sampai sekarang, ya mohon maaf, memang sampai reformasi sampai sekarang belum selesai. Kawan-kawan kita yang ada di DPR RI juga, mereka hanya sebagian kecil dari pelaku politik yang ada di sana. Saya sih sangat berharap dengan refleksi Sumpah Pemuda ini, teman-teman itu punya gairah politik, walaupun pasnya lumayan banyak, pasnya itu lumayan. Tapi jujur, ya saya nggak mau mencobakan diri ya. Saya cukup lolos. Serius, saya cukup lolos. Dibanding yang lain saya cukup lolos. Karena kita coba memanfaatkan situasi yang ada. Dan itu bisa. Teman-teman saya ada beberapa di Lampung Barat, dia malah nggak keluarkan kos sama sekali. Dia keluarkan kos ketika dia mengamankan suara yang ada. Teman-teman saya di Donggala ada, gitu. Itu juga sama, tidak melakukan itu. Mereka punya dasar aktivis, dia punya dasar orang jalan, dan dia mengadvokasi dan hidup bersama dengan masyarakat. Jadi itu modal besar aktivis, modal pemuda itu. Kalau kata Tan Malaka itu modal pemuda itu kan idealisme. Kalau pemuda sudah tidak punya idealisme, ya kita bukan pemuda lagi. Kalau Tan Malaka bilang begitu, ya itu kalau Tan Malaka. Nanti kalau diulas panjang banyak ya. Saya hanya sedikit karena sudah lama nggak membaca dan ini gitu. Jadi kita punya modal idealisme di pemuda ini. Tinggal kemudian bagaimana mengcreate, kita bersama teman-teman kita temukan saudara-saudara kita yang lain, ya, sesama pemuda yang ingin melakukan sebuah perubahan betul, bahwa menurut saya perubahan
sistemik itu ada di apa namanya parlemen ya, di sistem kita masuk begitu. Tetapi tidak hanya di situ kita bisa melakukan perubahan bisa kita lakukan di lingkungan kita, bisa dilakukan di komunitas kita dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan itu. Tinggal kemudian bagaimana merajutnya itu menjadi satu kekuatan bangsa yang besar. Karena Indonesia ini bangsa yang besar. Kita punya sejarah menjadi bangsa yang besar. Kenapa kemudian sekarang kita seperti ini? Padahal sejarah bangsa kita ini cukup besar. Kita pernah menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kita juga disebut bangsa yang makmur, masyarakatnya tidak ada kesusahan dan lain sebagainya. Dalam sejarah-sejarah literasi semuanya kita bisa temukan. Dan itu yang perlu kita gali bersama, perlu kita sekarang lakukan bersama dengan komunitas kita, apapun komunitasnya, baik komunitas di bidang apa dan sebagainya. Tinggal nanti komunitas ini kita rajut, Pak. Kita rajut. Teman-teman yang sudah ada di parlemen, teman-teman yang masih di jalan, kita rajut bersama. Saya yakin teman-teman yang ada di DPR, di parlemen dan jalan itu masih mempunyai idealisme. Tapi karena memang terbentur, kadang-kadang bentur keadaan, kita nggak bisa terlalu ekstrim, ya, terlalu ekstrim. Akhirnya terkadang kayak seperti saya misalnya, yang saya bisa sekarang hanya memfasilitasi teman-teman anak-anak muda untuk melakukan sesuatu. Itu yang saya lakukan sebagai sebagai tugas sejarah saya. Karena kalau terlalu ekstrim segala macam, saya punya partai dan lain sebagainya, saya punya pimpinan, itu ya problem tersendiri buat saya gitu. Tapi itu problem pribadi ya. Tapi tidak harus kemudian ya kita stop di situ. Saya dengan teman-teman komunitas di teman-teman Banten, ya, teman-teman beberapa teman-teman mahasiswa di Banten dan sebagainya, itu punya beberapa punya kegiatan-kegiatan jalan yang kemudian mengekspresikan idealisme teman-teman. Karena saya tidak bisa langsung jadi seperti itu, saya hanya memfasilitasi. Nah itu sebenarnya bisa sama-sama teman-teman yang ada di RI dan lain sebagainya. Model seperti pasar ibu, dan yang ini kan teman-teman dulu nongkrong merokok bareng, terus berpanas-panas bareng dan lain sebagainya gitu Pak. Gitu kan. Tapi mereka terbatas gitu. Nasib kan kalau banyak-banyak disentil sama orang tua kan gitu. Disentil sama Pak Sekjen, Pak Hasto kan gitu ya. Tapi mereka bisa memfasilitasi, saya dengar juga mereka itu memfasilitasi teman-teman lama ya, kelompok-kelompok kemarin yang dulu sudah lakukan juga untuk bersama-sama, terus kemudian melakukan ya sedikit dengan komunitas-komunitas mereka. Nah saya harap itu jadi Sumpah Pemuda ini PR besar kita, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan harus segera juga kita berubah. Kita berubah. Jadi kalau mau jadi anggota DPR dari kita, ya saya fasilitasi gitu. Nggak ada bayaran dan lain sebagainya. Tapi memang begitu. Saya tidak berkampanye tentang Gerindra, tapi semenjak saya pegang Gerindra di Tangerang Selatan, ya itu nggak ada pungutan buat caleg mau masuk. Kecuali kalau kemudian itu keputusan partai, misalnya kolekkan untuk uang saksi dan lain sebagainya, oke. Tapi tidak ada pungutan-pungutan lain. Kita coba begitu. Saya coba menarik teman-teman itu yang punya idealisme. Ayo bersama-sama. Kalau memang yakin bahwa perubahan itu ada di parlemen, ayo kita masuk parlemen. Karena kalau saya sendiri, misalnya dengan teman-teman sendiri, nggak sanggup untuk itu. Kita nggak bakal sanggup. Dulu di angan-angan kita itu kan ada di mekanisme dewan itu ke pemerintahan itu ada mekanisme
laporan pertanggungjawaban. Sekarang tidak, adanya LPS katanya laporan keterangan apa namanya pertanggungjawaban. Jadi kita nggak bisa kemudian bahwa lu salah, lu bener, enggak. Kita cuma bisa bahwa oh sudah benar sesuai mekanisme pelaporan. Cuma hanya itu, dan itu pun apa namanya, kalau ada kekeliruan cuma rekomendasi yang ada. Harapan kita bahwa kita bisa kritis, oh Tangsel harus begini, Tangsel itu salah arah gitu. Tangsel harus begini atau begini, nggak bisa. Dalam mekanisme itu nggak bisa. Dan itu sudah dibungkus dalam apa namanya satu sistem, baik perundang-undangan dan lain sebagainya. Mesti harus dibongkar. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu jawaban. Yang menurut saya itu jawaban. Karena sebelum masuk di Gerindra, saya dengan teman-teman di jalanan punya namanya konsep gerakan nasional pasal 33. Karena pasal itu yang menurut kita apa namanya sebagai peruh Undang-Undang Dasar 45 segala macamnya. Dan itu alhamdulillah sebetulnya Prabowo juga sering kampanye dengan pasal 33. Iya, 33. Gitu. Jadi apa namanya itu yang mesti kita lakukan. Jadi saya membuka teman-teman, mau apapun lah, kalau memang kita punya keyakinan bahwa perubahan ini bisa diambil di jalan parlemen, ayo kita bertarung di parlemen. Kalau teman-teman punya keyakinan bahwa kita lakukan dengan komunitas-komunitas kecil, kita lakukan dengan komunitas-komunitas kecil. Ya. Saya sangat berharap saya juga nanti akan coba apa namanya galang teman-teman yang lain gitu ya. Ya coba kita fasilitasi teman-teman itu. Tapi yang saya tahu sudah banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan itu semua, dan tinggal kita sebenarnya yang merajut kekuatan itu Pak. Kita merajut kekuatan itu baik yang ada di parlemen maupun yang di luar parlemen. Itu sih sebetulnya harapan saya untuk di Sumpah Pemuda ini. Karena tadi sudah dikupas, kalau ngomong masalah ideologi dan jalan itu sudah dikupas teman-teman. Banyak sekali dikupas segala macamnya. Saya juga langsung, oh iya dulu gua baca itu ya. Sekarang lupa kan ini. Dulu baca itu sekarang lupa, sekarang udah gendut perutnya. Dia ngomong sendiri ya. Dia ngomong sendiri. Ini bukan body shaming, tapi memang saya merasa memang begitu. Gitu. Jadi apa namanya? Itu saya sangat berharap seperti ini itu bisa dilakukan secara rutin gitu ya, dengan mengundang banyak teman-teman komunitas-komunitas yang lain. Kita buka forum-forum diskusi, karena forum diskusi semacam ini saya lihat mulai sudah kurang. Bukan hanya membaca yang kurang gitu ya, tapi forum diskusinya juga kurang. Minatnya juga ada. Tapi saya salut dengan teman-teman yang masih bertahan untuk beraktivitas. Adik-adik kita yang masih bertahan untuk beraktivitas menjadi aktivis itu tidak gampang untuk saat ini. Kalau zaman saya, zaman Bang Irwan, kalau kita nggak turun ke jalan, itu diolok-olok malahan. Gitu. Cemen gitu. Kalau kita nggak ikut turun ke jalan itu apa ya? Ya nggak jalan gitu. Kalau zaman dulu tuh mesti harus turun ke jalan. Kalau sekarang kan enggak. Ya, kalau sekarang kan enggak. Teman-teman mahasiswa dituntut banyak di kampus untuk belajar. Kalau kemudian tidak belajar, nilainya nggak bagus, dibilang cemen. Kalau dulu kita di BO, itu gagah. Tuh, saya pindah ke beberapa kampus gagah, gitu loh. Iya. 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 Pindah berapa kampus gagah. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kan, kalau nilainya nggak cum laude, ya kan, kalau nggak ini, selanjutnya kita jangan. Kalau dulu enggak. Sudah berganti-ganti kampus, ya alhamdulillah bisa selesai walaupun berganti-ganti kampus. Walaupun berganti-ganti kampus. Ya gitu. Kampusnya banyak lah. Kampusnya banyak satu. Dan itu nggak di DO, ya kan? Begitu kita masuk ke rektorat, dibilang
udahlah nggak usah dilanjutin di sini, saya nanti setelah pindah ya, paling gitu aja, nggak gitu saya setelah pindah, nggak enak sama yang lain kalau masih di sini katanya begitu, kasih setelah pindah, ya udah pindah kemana Pak, sana ya udah kita ikuti, di sana bikin ribut lagi kan, kalau dulu seperti itu. Nah sekarang saya salut teman-teman yang masih bertahan untuk beraktivitas, ya, beraktivitas di luar apa namanya kampus, di luar apa kesibukan belajar mengajar dan segala macamnya itu saya sangat salut mereka bertahan di situ. Nah ini yang harus kita jaga dan harus kita apa namanya perbanyak lagi, walaupun tadi banyak yang sudah susah membaca, saya juga susah, ya. Tetapi saya pernah ikut beberapa orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat yang saat ini pernah mewarnai dan saat ini ada. Saya di Tangerang Selatan ini sebetulnya kan beraktivitas karena diajak sama Pak Dasko, Wakil Ketua DPR. Ya. Beliau itu masih menyempatkan baca di dalam mobil, itu masih pegang buku baca, apapun pasti baca. Saya pernah ikut Pak Ustadz Darmuti dulu, ya, itu sama, literasinya cukup kuat. Saya pernah bersama-sama juga sama Pak Irman Siregar, sama, membacanya juga kuat. Makanya benar apa yang dikatakan apa Bang Irwan tadi, ya jangan salahkan apa namanya yang seusia Bang Irwan segala macam ini masih kuat membaca dan teman-teman kalah untuk dalam hal apa literasi bacaan dan lain sebagainya. Apalagi saya baru baca 1-2 itu udah ngantuk makanya. Nah, anak-anak sekarang kadang-kadang baca judulnya doang, ya kan, kalau udah judulnya Bukono begini udah ini udah bawahnya masuk oke. Nah saya berharap tadi kan melalui teman-teman di LSMI ya, itu kegiatan-kegiatan ini diperbanyak, terus kemudian menyebarkan dan mengundang teman-teman di banyak komunitas untuk bersuara dan sebagainya, sehingga kita kembali ada pengayaan dalam diri kita, dan ini jadi kemudian saya berharap juga nanti ke depannya itu bisa jadi pijakan teman-teman gerakan untuk menentukan ke depan itu seperti apa. Harus kita mulai, kalau enggak susah, kita akan kalah karena saat ini semua negara bisa masuk ke negara kita dengan mudah, dan itu tidak bisa kita nafikan lagi, mulai dari orang, teknologi dan semuanya, ya kita tidak bisa nafikan itu, kita hanya bisa menahan itu dengan melakukan apa namanya pengayaan terhadap nilai-nilai bangsa kita sendiri, ya, baik Pancasila dan lain sebagainya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Kiri. Ya, nanti saya ada pertanyaan ke Bang Yudi dan ke Bang Irwan. Sebelum kita tanya jawab floor, sebelumnya saya minta closing statement buat Mbak Melani, karena Mbak Melani ada kegiatan selanjutnya. Jadi pas diajak aku bilang oke, asal dari paling lambat jam 9 bisa kabur. Iya katanya gitu. Mohon maaf buat. Ya, enggak. Kadang-kadang gue tidak kepengen menggunakan bahasa yang, kalau gue nyebutnya bahasa langit ya, gue nggak perlu tahu. Karena kadang-kadang gini, oh berarti kalau gue nggak pintar, gue nggak bisa paham ini itu dong gitu. Nggak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu untuk membaca semua buku, nggak perlu apa ya, nggak usah gue harus menentukan si A ini jadi. Kalau mau berubah, kalau kita bisa menuntut pemerintah atau siapapun melakukan perubahan, itu juga nggak akan terjadi kalau kita sendiri. Rakyat punya tugas, mahasiswa punya tugas, pemerintah punya tugas, daerah punya tugas, sama-sama. Dan bersyukurlah karena era sekarang ini kalau mau mencerdaskan diri, mau mengetahui sesuatu itu semua juga jauh lebih gampang. Kita tidak punya hak protes kalau
kita sendiri nggak mau ngapa-ngapain. Kalau gue dari dulu selalu bilang, ayo mbak kita jadi perubahan, kita mau melakukan perubahan. Oh enggak, gue nggak suka kalimat itu. Gue selalu akan ngomong dulu, gue adalah perubahan. Perubahan gue, emang gue perubahan gitu. Gue nggak mau membuat perubahan, no. Gue adalah perubahan. Jadi nggak perlu menjadi jenius untuk bisa bicara. Oh ya orang berbeda itu tetap saudara. Tidak usah menjadi es berapalah itu, ya kan? Nggak harus baca semua buku untuk tahu bahwa oh ya kita harus dengan negara kita ya. Nggak perlu itu kok. Cukup jadi manusia aja. Manusia yang ya gue punya Indonesia nih. Gue apain ya? Ya udah. Tapi kalau lo tidak mau, it's okay. Jangan pernah protes kalau ternyata apa yang kita punya diambil sama orang lain. Sesederhana itu. Sorry banget gue dicabutin lagi. Silakan dilanjutkan debatnya. Kalau besok jadi caleg dulu kabarnya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kita, salah-salah kata. Terima kasih Mbak Melani. Yang menarik perspektifnya Mbak Melani ya. Tanpa teori tapi praktek ya, itu yang paling penting. Ya, lanjut nih kebenaran. Saya mau menanggapi gitu, Bang Yudi. Jadi bukan menanggapi sih, ingin bertanya gitu. Sebenarnya kan Bang Yudi ini aktivis Bang ya? Aktivis ya? Pasti. Kayak ada kerjasama nih. Sama-sama predikatnya pasifis. Gini Bang, dulu saya juga aktivis mahasiswa dari 2007 sampai 2015 saya ada di gerakan Bang. Gerakannya ini ada teman saya. Tadi nama senior yang disebut juga kita kenal. Setelah 2015 saya sampai 2022 ini saya lebih turun ke rakyat, terutama di 2 tahun ini saya lebih ke Tangsel. Banyak problem di Tangsel kayak sebelumnya gitu. Banyak elit-elit politik bilang bahwa kalau diundang sebagai pembicara seminar mahasiswa, kampus mana yang mengadakan dengan jumlah ratusan orang, ribuan orang, itu tertarik Pak. Tertarik. Mungkin Bang Irwan pernah Bang ya, saya undang ribuan orang Bang ya, 5.000 orang gitu. Menarik gitu. Salah satu tokoh ketua partai Bang ya, mantan Panglima Deni, tertarik datang gitu. Tapi di Tangsel Bang, banyak masyarakat yang mengalami masalah. Kita nggak perlu diskusi dulu deh, memang diskusi itu penting, tapi banyak problematika seperti di Tangsel ini kan banyak ya, kita tahu bahwa pendidikan banyak yang hanya sampai SMP Bang. Kita nggak ngomongin data, tapi ini saya temui langsung gitu. Terusnya banyak ya, kalau jalan udah pasti Bang ya, bolong-bolong segala macam. Lalu ketika saya pernah advokasi seorang nenek-nenek gitu Bang, yang kehilangan uang gitu, dirampok, tapi dia nggak tahu ini harus kemana, buta hukum jadi nggak tahu gimana nih, saya harus lapor kemana gitu. Nah tadi kan Bang Yudi bilang bahwa ayo komunitas segala macam, kita rajut segala macam. Nah nanti di sini juga ada ketua umum SBB ini, pasukan skuter Bintaro Bersatu ini, kalau bikin acara ratusan Bang. Nanti malam insya Allah kita ratusan orang untuk night ride gitu Bang. Tapi banyak yang